Ribosom adalah struktur molekuler kompleks yang terdapat di semua sel hidup dan berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Protein ini mendukung berbagai aktivitas seluler. Gangguan fungsi ribosom dapat berdampak signifikan pada kelangsungan hidup sel dan organisme. Kelainan ribosom atau ribosomopati disebabkan oleh gangguan komponen atau biosintesis ribosom yang dapat mengakibatkan kelainan perkembangan disfungsi organ dan penyakit-penyakit seperti Diamond-Blackfan anemia, Schwammen-Diamond syndrome, dan diskeratosis congenita. Pemahaman mendalam tentang ribosom dan gangguannya penting untuk pengembangan terapi. Kemajuan teknologi membuka peluang pengobatan yang lebih efektif dan memperkaya pemahaman kita mengenai mekanisme dasar kehidupan. Dengan latar belakang tersebut, kami memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perubahan ribosom dapat menyebabkan terjadinya Diamond-Blackfan anemia. Yang kedua, bagaimana perubahan ribosom dapat menyebabkan terjadinya sindrom Schwammen-Diamond. Dan yang ketiga, bagaimana perubahan ribosom dapat mengakibatkan terjadinya diskeratosis congenita. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan penulisan dari student project ini. Yang pertama, menjelaskan perubahan yang terjadi pada ribosom yang diakibatkan oleh Diamond-Blackfan anemia. Yang kedua, menjelaskan perubahan yang terjadi pada ribosom yang diakibatkan oleh sindrom Schwarzman-Diamond. Yang ketiga, menjelaskan perubahan yang terjadi pada ribosom yang diakibatkan oleh diskeratosis congenita. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat penulisan dari student project ini. Yang pertama, manfaat teoritis. Diharapkan dapat menambah pemahaman tentang perubahan struktur pada ribosom dapat mempengaruhi fungsi dan kerja dari ribosom, sehingga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa kedokteran dan tenaga medis lainnya dalam memahami pengaruh dari perubahan ribosom. Yang kedua, manfaat praktis. Diharapkan dapat membantu praktisi medis dalam menentukan terapi ataupun pengobatan untuk gangguan ribosom yang tepat, sehingga dapat memberikan penanganan yang lebih efektif. Yang ketiga, manfaat penelitian lanjutan. Diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana perubahan struktur pada ribosom dapat mempengaruhi fungsi dan kerja dari ribosom, dan bagaimana hal tersebut akan membantu meneliti pengobatan yang cocok untuk gangguan pada ribosom. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai overview dari ribosom itu sendiri. Ribosom adalah inti dari translasi pesan atau mRNA, sebuah proses penting dari ekspresi gen pada semua organisme. Fungsi utama dari ribosom adalah untuk mensintesis protein dengan mRNA sebagai template dan asam amino sebagai substrat. Berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ribosom berpengaruh terhadap tingkat sintesis protein dan berperan dalam proliferasi sel, diferensiasi, apoptosis, dan transformasi. Nah, akibatnya sendiri, apabila terjadi keadaan di mana ribosom abnormal, maka akan menyebabkan berbagai gangguan terkait ribosom. Adapun pada student project ini, kami akan lebih banyak membahas mengenai 3 gangguan, yaitu yang pertama ada penyakit Diamond-Blackfan anemia atau DBA, sindrom Schwarzman-Diamond, dan yang terakhir ada sindrom diskeratosis congenita. Selanjutnya, mengenai komponen dari ribosom itu sendiri, yaitu ribosom terdiri dari subunit besar dan subunit kecil. Untuk subunit besar berfungsi untuk formasi ikatan peptida, saluran keluarnya rantai polipeptida, dan untuk katalis reaksi dan dukungan struktural. Sedangkan untuk subunit kecil sebagai mRNA binding atau tempat melekatnya mRNA, memfasilitasi interaksi tRNA pembawa asam amino ke ribosom, dan yang terakhir memastikan proses sintesis protein terjadi dengan akurat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja ribosom, organel yang bertugas mensintesis protein melalui proses translasi. Proses translasi terdiri dari 3 tahap utama, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama adalah tahap inisiasi. Proses ini dimulai ketika subunit kecil ribosom berikatan dengan RNA duta atau mRNA dan mengenali kode inisiasi yaitu AUG. Pada tahap ini, tRNA inisiator yang membawa asam amino metionin berpasangan dengan kodon inisiasi. Setelah itu, subunit besar ribosom bergabung, membentuk kompleks ribosom lengkap. Yang kedua adalah tahap elongasi. Pada tahap ini, ribosom bergerak sepanjang mRNA membaca kodon satu persatu.
Setiap kodon mencocokkan tRNA yang membawa asam amino sesuai, sehingga asam amino tersebut dapat ditambahkan ke rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Aktivitas katalitik pada subunit besar ribosom, yaitu peptidyl transferase, memungkinkan pembentukan ikatan peptida antar asam amino. Proses ini memastikan bahwa rantai polipeptida tumbuh sesuai dengan urutan mRNA. Dan yang terakhir adalah tahap terminasi. Tahap ini terjadi ketika ribosom mencapai kodon stop, UAA, UAG, atau UGA. Kodon stop ini tidak dikenali oleh tRNA, melainkan oleh faktor terminasi. Faktor terminasi membantu memutus rantai polipeptida dari tRNA terakhir. Setelah itu, polipeptida dilepaskan dan ribosom terpisah menjadi subunit kecil dan besar untuk digunakan kembali. Diamond Blackfan anemia adalah sindrom kegagalan susun tulang kongenital langka yang ditandai dengan defisiensi parah dalam produksi sel darah merah. Pertama kali dijelaskan pada tahun 1930-an, Diamond Blackfan anemia diklasifikasikan sebagai ribosomopati karena terutama disebabkan oleh mutasi pada gen yang bertanggung jawab untuk produksi protein ribosom, terutama RPS19 dan FPL5. Mutasi ini mengganggu kemampuan susun tulang untuk menghasilkan sel darah merah yang cukup, menyebabkan anemia parah yang biasanya makrositik atau anemia dengan sel darah merah yang membesar pada tahun pertama kehidupan. Diamond Blackfan anemia terutama disebabkan oleh mutasi pada gen protein ribosom dengan mutasi RPS19 dan FPL5 menyumbang serta 25% kasus. Mutasi ini mengganggu biogenesis ribosom dan fungsi seluler yang menyebabkan defisit dalam produksi darah merah. Disfungsi ribosom pada pasien DBA juga mempengaruhi stabilitas sel protein eritroid, menyebabkan sel oksidatif, kerusakan DNA, dan aktivasi P53, protein penekan tumor yang terkait dengan apoptosis. Oke baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala dari Diamond Blackfan anemia ini. Nah, gejala utama DBA ini adalah anemia berat yang sering muncul dalam tahun pertama kehidupan dengan gejala seperti pucat, kelelahan, kelemahan, dan dalam beberapa kasus, icterus akibat tingginya kadar bilirubin dari pemecahan sel darah merah ini yang mengakibatkan sekitar 50% pasien DBA menunjukkan kelainan fisik yang sering mempengaruhi kepala dan leher, ibu jari, jantung, dan juga organ urogenital. Oke baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penanganan dari Diamond Blackfan anemia ini, di mana terdapat 3 cara, yakni yang pertama ada terapi kortikosteroid, yang dimana glukokortikoid seperti prednison adalah pengobatan pertama untuk DBA. Mereka merangsang produksi sel darah merah dan biasanya diberikan mulai sekitar usia 1 tahun. Cara yang kedua ada transfusi darah dan kelesi zat besi. Nah, cara ini digunakan untuk pasien yang tidak merespon steroid ataupun tidak dapat mentolerirnya. Transfusi sel darah merah rutin adalah pengobatan utama untuk mengelola anemia. Dan yang terakhir ada transplantasi sel induk hematopoietik atau HSCT, yang dimana hal ini melibatkan penggantian sumsum tulang yang tidak berfungsi dengan sumsum tulang dari donor yang sehat, idealnya saudara kandung yang cocok. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Shwachman-Diamond syndrome. Shwachman-Diamond syndrome atau SDS adalah kondisi kelainan genetik langka yang diturunkan melalui resesif autosomal dan disebabkan oleh perubahan pada gen SBDS. Kelainan genetik ini mengakibatkan masalah pada pembentukan progenitor homopoietik awal yang mempengaruhi karakteristik disfungsi sumsum tulang belakang. Gejala utama yang muncul yaitu ada fungsi eksokrin pankreas yang tidak memadai dan masalah dari sumsum tulang belakang yang mengakibatkan malabsorpsi, masalah darah, risiko infeksi yang tinggi, dan meningkatkan risiko leukemia. Kelainan skeletal juga muncul di penyakit ini biasanya sebagai keterlambatan pertumbuhan, displasia metafisis, dan juga osteoporosis. Meskipun sindrom ini biasanya muncul di masa kanak-kanak, karakteristiknya berubah seiring waktu, sehingga mengakibatkan penyakit ini sulit didiagnosis seiring bertambahnya usia pasien. Sindrom Shwachman-Diamond atau SDS adalah kelainan genetik yang terjadi akibat mutasi pada gen Shwachman-Diamond syndrome atau SBDS. Mutasi ini menyebabkan cacat ribosom dan gangguan hematopoietik, sehingga mempengaruhi pembentukan progenitor hematopoietik awal dan menghasilkan kegagalan pada sumsum tulang. SBDS diketahui terlokalisasi pada spinal mitosis dan menstabilkan mikrotubulus. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sel SDS memiliki mitosis yang tidak normal dan cepat. Selain itu, banyak kromosom dan mikronukleus tertinggal yang terdeteksi.
Penekanan fosforilasi dari threonine tyrosine kinase yang merupakan kinase penting dari spindle assembly checkpoint juga terjadi. Akibat dari ketidakstabilan kromosom yang terjadi adalah meningkatnya risiko kondisi klinis seperti tumor hematologi pada pasien SDS. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai gejala-gejala dari Shwachman-Diamond syndrome. Yang pertama, ada gangguan sumsum tulang belakang. Penderita SDS seringkali mengalami masalah dalam memproduksi sel darah, yang dapat menyebabkan komplikasi lebih lanjut seperti anemia, neutropenia, dan juga sitopenia. Neutropenia sendiri adalah kondisi medis yang ditandai dengan jumlah neutrofil yang rendah di dalam tubuh. Lalu sitopenia yaitu istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan penurunan jumlah sel darah secara keseluruhan. Sebuah studi menunjukkan bahwa dari 156 kasus STS, 151 diantaranya mengalami sitopenia darah tepi, sedangkan 133 diantaranya mengalami neutropenia. Untuk gejala yang kedua, ada pancreatic exocrine dysfunction. Ada 3 gangguan dominan yang akan muncul di Shwachman-Diamond syndrome. Salah satunya yaitu pancreatic exocrine dysfunction. Banyak individu dengan SDS mengalami fungsi pankreas yang buruk, terutama dalam memproduksi enzim pencernaan. Hal ini dapat mengakibatkan malabsorpsi nutrisi yang mengarah pada diare kronis, pertumbuhan terlambat, dan juga kekurangan gizi. Lalu untuk gejala yang ketiga ada kelainan skeletal. Kelainan pada sistem rangka pada penyakit Shwachman-Diamond syndrome disebabkan oleh kombinasi mutasi genetik yang mempengaruhi fungsi ribosom, kekurangan gizi yang disebabkan oleh fungsi pankreas, serta gangguan dalam plate development. Salah satu kelainan yang muncul adalah low bone mineral density. Pasien dengan SDS sering mengalami low bone mineral density atau kepadatan mineral tulang yang rendah, yang akhirnya mengakibatkan osteopenia dan juga osteoporosis. Kondisi ini dapat membuat individu lebih rentan terhadap patah tulang dan komplikasi rangka lainnya. Faktor-faktor lain yang berkontribusi pada rendahnya bone mineral density adalah kekurangan gizi seperti kekurangan vitamin D. Baik, selanjutnya untuk penanganan dan pengendalian sindrom Shwachman-Diamond. Penanganan dan pengendalian SDS difokuskan untuk meringankan gejala dan mencegah terjadi komplikasi. Beberapa penanganan tersebut seperti 1. Terapi penggantian enzim pankreas atau PIRT yang bertujuan untuk mengatasi kelemahan pankreas yang menyebabkan malabsorpsi nutrisi. Lalu kedua ada terapi granulocyte colony stimulating factors atau GCSF. GCSF merupakan sitokin yang mampu mendorong produksi dan mobilisasi sel punca hematopoietik yang menunjukkan sifat antiinflamasi dan pelindung bagi saraf. Dan yang terakhir adalah pemberian faktor pertumbuhan untuk merangsang produksi sel darah untuk pasien disfungsi sumsum tulang, transfusi darah pada anemia berat atau trombositopenia, dan juga transplantasi sel panca pada kasus kegagalan sumsum tulang yang parah. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sindrom dyskeratosis congenita. Sindrom dyskeratosis congenita ini adalah kelainan genetik langka yang mengarah pada disfungsi seluler akibat pemendekan telomer yang prematur. Telomer ini berfungsi untuk melindungi ujung kromosom dari kerusakan selama pembelahan sel. Dan apabila telomer ini memendek terlalu cepat, sel dapat menjadi lebih rentan terhadap kerusakan DNA dan kehilangan kemampuan untuk membelah. Penderita sindrom ini sering mengalami displasia kulit, kuku, dan mukosa, serta lebih rentan terhadap berbagai komplikasi sistemik, termasuk kegagalan sumsum tulang, anemia, dan peningkatan risiko kanker, termasuk leukemia dan kanker rongga mulut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari sindrom dyskeratosis congenita. Sindrom dyskeratosis congenita disebabkan oleh mutasi pada gen-gen yang terlibat dalam pemeliharaan telomer. Pada penderita sindrom ini, telomer memendek terlebih cepat dari biasanya yang mengakibatkan penuaan sel yang prematur dan disfungsi organ. Kerusakan telomer ini dapat disebabkan karena adanya disfungsi ribosom yang mengarah pada ketidakmampuan untuk menghasilkan protein secara efisien. Beberapa gen utama yang terlibat dalam kerusakan ini diantaranya adalah DKC1, TRT, TRC, TINF2, dan gen RTEL1. Gen DKC1 adalah gen yang mengkode protein disklerin yang penting dalam pembentukan telomerase. Ketika gen DKC1 ini bermutasi, telomerase tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga telomer memendek lebih cepat, mempercepat penuaan sel, dan meningkatkan kerentanannya terhadap kerusakan. Lalu mutasi pada gen TRT dan TRC yang mengkode komponen telomerase juga sering ditemukan pada bentuk DC autosomal dominan. Lalu, gen TINF2 dan RTL1 yang berperan dalam pemeliharaan struktur telomer juga dapat menyebabkan bentuk penyakit yang lebih parah.
Gejala utama. Pertama, displasia kulit, bercak hipopigmentasi atau hiperpigmentasi biasanya di wajah, tangan, atau lipatan tubuh. Perubahan kuku, kuku rapuh, mudah patah, atau terpisah dari dasar kuku. Lesi mukosa dan masalah oral. Bercak leukoplakia di mulut, gusi, dan lidah yang dapat berkembang menjadi ulkus. Langkah penanganan. Yang pertama, pemantauan kelainan hematologi termasuk transfusi darah untuk anemia dan trombositopenia. Yang kedua, pemantauan kanker terutama untuk resiko leukemia dan kanker rongga mulut. Yang ketiga, perawatan lesi kulit dan oral, krim, pelembab, pelindung UV, dan obat kumur antiseptik. Yang keempat, penelitian terapi genetik dan telomerase untuk memperbaiki panjang telomer. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari semua pembahasan yang telah dibahas bahwa ribosom sebagai pusat sintesis protein memainkan peran penting dalam berbagai proses seluler, termasuk proliferasi, diferensiasi, dan apoptosis. Gangguan pada fungsi ribosom dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk sindrom langka seperti Diamond-Blackfan anemia atau DBA, Schwarzschild-Diamond syndrome atau SDS, dan dyskeratosis congenita atau DC. DBA disebabkan oleh mutasi pada gen protein ribosom seperti RPS19 dan RPL5 yang mengarah pada defisiensi sel darah merah dan anemia berat. Pengobatan melibatkan terapi kortikosteroid, transfusi darah, dan transplantasi sel induk hematopoietik. SDS yang terkait dengan mutasi pada gen SBDS menyebabkan disfungsi pankreas, gangguan sumsum tulang, dan masalah rangka. Dengan penanganan termasuk terapi pergantian enzim pankreas dan faktor pertumbuhan hematopoietik, DC yang disebabkan oleh mutasi pada gen yang terkait dengan pemeliharaan telomer mempercepat penuaan sel dan meningkatkan risiko kanker. Dengan penanganan yang berfokus pada manajemen gejala, pemantauan kanker, dan pengobatan untuk kelainan kulit dan mulut, meskipun tidak ada pengobatan definitif untuk kondisi-kondisi ini, intervensi dini dan pengelolaan yang tepat dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Sekarang saya akan menyampaikan saran dari penulis pada student project yang berjudul Ribosomal Disorders. Yang pertama, bagi peneliti. Peneliti diharapkan mampu melakukan penelitian yang berfokus pada pengembangan terapi berbasis genetik atau perbaikan fungsi ribosom melalui pengobatan berbasis telomerase. Yang kedua, bagi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan perlu meningkatkan kesadaran akan penyakit-penyakit yang disebabkan gangguan pada ribosom seperti Diamond-Blackfan anemia, sindrom Sherman-Diamond, dan dyskeratosis congenita. Mengingat kompleksitas penyakit yang disebabkan gangguan ribosom, diperlukan kerjasama yang baik dari berbagai ahli medis dalam penanganan pasien. Yang ketiga, bagi masyarakat. Keluarga dengan riwayat penyakit kelainan pada ribosom dianjurkan untuk melakukan konseling genetik agar memahami risiko penularan penyakit ini pada generasi berikutnya. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan keluarga dan mengurangi kecemasan terkait penyakit genetik. Sekian presentasi dari kelompok SJDA 5. Terima kasih.